Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Octavianus Gomez dengan NPM 1935 1651 6268. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dua teori komunikasi, yaitu teori kultivasi dan teori kebergantungan terhadap media. Nah, tanpa basi-basi lagi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan teorinya. Teori kultivasi pertama kali dicetuskan oleh Gebner pada tahun 1976 dalam Journal of Communication. Asumsi dasar dari teori kultivasi yaitu yang pertama, bahwa televisi bertanggung jawab dalam membentuk dan mengkultivasi konsepsi atau cara pandang pemirsa televisi terhadap realitas sosial. Kekuatan televisi berasal dari pesan simbolik, tayangan drama, dan masih banyak lagi yang dipertontonkan setiap jam, setiap hari, bahkan setiap minggu. Televisi dianggap sebagai guru atau pengkhotbah. Apa yang diucapkan selalu diikuti oleh masyarakat. Yang kedua, Gebner berpendapat bahwa media massa menanamkan sikap-sikap serta nilai-nilai yang telah tersaji dalam suatu budaya melalui komunikasi satu arah, bukan melalui komunikasi dua arah. Media mengelola dan mempropaganda nilai-nilai tersebut di antara anggota-anggota sebuah budaya, kemudian mengikatnya bersama-sama. Yang ketiga, menurut Gebner juga kekerasan dalam sebuah film merupakan tindakan yang menyakiti fisik baik diri sendiri maupun orang lain dengan atau tanpa senjata, seperti membunuh atau mengancam. Definisi tersebut mencakup tindakan kekerasan fisik dalam format film kartun, tetapi tidak mencakup kekerasan berbicara, gertak sambal, atau disebut dengan adegan marah yang dibuat-buat. Klasifikasi penonton menurut Gebner. Yang pertama, penonton berat, minimal menonton 4 jam setiap hari. Karakteristik dari penonton ini lebih meyakini bahwa kehidupan sehari-hari di dunia ini banyak dipenuhi oleh tindakan kekerasan. Yang kedua, penonton sedang dengan rata-rata menonton televisi sekitar 2-4 jam sehari. Yang ketiga, penonton ringan dengan waktu menonton televisi 2 jam dengan memiliki tingkat selektif yang lebih tinggi. Proses terjadinya kultivasi. Yang pertama, mainstreaming merupakan kata yang dikemukakan oleh Gebner untuk menggambarkan proses mengaburkan, mencampurkan, dan membengkokkan. Karena televisi bersifat audiovisual, maka banyak menarik perhatian banyak khalayak. Tayangan di televisi dibuat semenarik mungkin. Dramatis, rekayasa, dan manipulasi adalah bagian mainstreaming. Yang kedua adalah resonansi atau gaungan. Gebner menjelaskan bahwa kecemasan terbesar yang melekat pada diri penonton muncul karena proses resonansi. Resonansi ini adalah kekuatan tayangan kekerasan di televisi yang berhasil mengembalikan ingatan khalayak pada peristiwa kekerasan serupa yang pernah dialaminya dan membuat dia trauma. Teori yang kedua adalah teori ketergantungan media. Teori ini dicetuskan oleh Sandra Ball dan Melvin De Fleur. Inti dasar dari teori ini adalah bahwa khalayak bergantung pada media informasi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Suatu hubungan di mana kapasitas para individu untuk mencapai tujuannya bergantung kepada sumber-sumber informasi dari sistem media. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi kapasitas media dalam mengumpulkan, menciptakan, memproses, dan menyebarluaskan informasi. Asumsi dari teori ini adalah semakin tinggi media memberikan pemenuhan informasi, maka semakin tinggi pula ketergantungan audiens terhadap media tersebut. Yang kedua adalah sistem sosial institusi media. Seringkali pilihan atau tergantungan audiens pada media ditentukan oleh institusi sosial ini. Model teori kebergantungan media. Yang pertama, society atau sistem sosial merupakan masyarakat, perkumpulan, lembaga atau institusi. Yang kedua adalah media. Media merupakan perangkat-perangkat yang digunakan untuk menyimpan serta mengirim data atau informasi. Yang ketiga, audiens atau khalayak merupakan siapa yang menjadi sasaran program komunikasi. Yang keempat adalah efek. Efek merupakan hasil akibat dampak perubahan yang terjadi pada komunikan dari pesan yang diberikan komunikator.
Hipotesis dari teori ini adalah yang pertama, makin besar jumlah keragaman media dan makin terpusatnya fungsi penyebaran informasi secara spesifik, makin besar pula ketergantungan khalayak dan sistem sosial pada media. Yang kedua, dalam masyarakat, ketergantungan khalayak terhadap media akan bertambah bila ketidakstabilan struktur sosial meningkat.